Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa innakal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja muslim dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya syukur, dan tiada hari tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beraktivitas, melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya perwakilan dari SMA Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate ingin menyampaikan sedikit tausiah, hikmah ataupun apa-apa saja yang dapat diperoleh ketika kita saling memaafkan. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak pernah berbuat salah dan siapa yang tidak pernah terjatuh di dalam comberan-comberan dosa? Tentu kita semua pasti pernah melakukan yang namanya salah, karena manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Berbicara masalah memaafkan, tentu salah satu perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meminta maaf merupakan salah satu yang sangat mudah untuk diamalkan, tetapi memaafkan merupakan salah satu pekerjaan yang sulit untuk kita lakukan. Makanya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah SAW, sempat bersumpah untuk tidak memaafkan kesalahan Mitsah bin Utsah dan tidak lagi memberikan nafkah kepadanya untuk selamanya, karena dianggap telah menuduh putri tercintanya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah SAW, telah berzinah. Atas sikapnya yang tidak mau memaafkan itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 22. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah turun ayat itu, Abu Bakar kemudian berkata, "Ya demi Allah, sesungguhnya aku senang jika Allah mengampuniku." Ia lalu kembali memberikan nafkah kepada Mitsah seperti sebelumnya. Ia juga berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah darinya." Pendengar RRI dimanapun antum berada, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah juga tercatat betapa Rasulullah SAW berkali-kali mengalami penyiksaan, berkali-kali mengalami pengkhianatan, percobaan untuk pembunuhan, dan serangkai-rangkaian rancangan buruk kaum kafir kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW memiliki hati yang lembut, hati yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kelembutan hati kepada Rasulullah SAW, yang mana dia mampu memaafkan seluruh kesalahan orang yang telah berbuat salah kepadanya. Seperti diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, suatu hari ada seorang perempuan yang memberikan kue kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi
kue itu atau makanan itu telah diracuni olehnya. Maka sebagian sahabat ingin membunuh perempuan tersebut. Namun dengan kelembutan hati Rasulullah SAW, dengan kelembutan yang ada di diri Rasulullah SAW, Rasulullah memaafkan perempuan tersebut. Dan apa yang Rasulullah katakan kepada perempuan yang hendak membunuh Rasulullah SAW, mengapa engkau melakukan itu wahai wanita Yahudi? Kemudian wanita Yahudi itu berkata, aku ingin membunuhmu. Namun Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan memberikan kemampuan kepadamu atasku. Masya Allah, ini merupakan salah satu sifat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, dan ini merupakan salah satu sifat teladan Rasulullah SAW. Karena memaafkan merupakan bagian dari sifat Rasulullah SAW yang patut kita contohi sebagai umat Rasulullah SAW. Pendengar RRI yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu ketika marah. Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalik kepada umatnya. Pendengar RRI yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Pada surat Al-Hajr ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Pendengar RRI yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk memaafkan orang musyrik atas tindakan mereka menyakiti dan mendustakan beliau. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan dan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Berbicara masalah maaf, saling maaf memaafkan, ada satu kisah yang dimana kisah ini diangkat dan banyak sekali diceritakan oleh para ulama mengenai seorang pemuda yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW dia merupakan penghuni surga. Suatu ketika Nabi SAW dalam keadaan ta'lim bersama para sahabat yang lainnya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada jamaah yang sedang ta'lim pada hari itu, pada saat itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Saya mendengar jejak kaki penghuni surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan hal ini 3 kali di dalam majelis itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan 3 kali berturut-turut di dalam majelis itu. Kemudian para sahabat Nabi SAW, Mu'az dan Ali penasaran mengenai hal itu. Karena apa? Karena orang yang terlihat biasa, akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali dia ini merupakan penghuni surga. Karena penasaran Ali dan Mu'az ingin sekali bertemu dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dia merupakan penghuni surga. Kemudian didatangilah pemuda tersebut. Kemudian ditanya, amalan apa yang telah engkau perbuat sehingga Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga. Kemudian si fulan tersebut menjawab, ana lastu min ahli siyam. Saya bukan termaksud orang-orang yang senantiasa berpuasa. Walastu min ahli tahajud. Dan saya juga merupakan bukan orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat tahajud. Walastu, dan saya juga bukan merupakan orang-orang yang senantiasa bertahajud. Dan orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW penghuni surga 3 kali dalam majelis ini merupakan seorang pemuda
yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, kemudian bukan ahli tahajud, dan bukan juga orang-orang yang senantiasa berpuasa. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa yang dibuat oleh si fulan tersebut? Kemudian si fulan tersebut menjawab, saya ini merupakan bukan orang yang senantiasa berpuasa, yang senantiasa sholat malam, walakin indi amalun soleh afrahu bihi rabbi. Akan tetapi saya memiliki satu amalan, yang amalan ini saya persembahkan kepada Rabbku. Masya Allah, amalan apakah yang dia lakukan? Kemudian dia melanjutkan perkataannya, sebelum dia tidur, dia berusaha untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan merupakan salah satu perilaku yang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita. Tapi ini merupakan, apabila kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yakni mendapatkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Apabila dia mempunyai rezeki, dia senantiasa berbagi dengan tetangganya, berbagi dengan temannya, berbagi dengan sanak saudaranya, walaupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, wal qazimin al ghaiza, dan orang-orang senantiasa menahan amarahnya, wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu amalan yang telah kita gunakan ataupun masih sulit untuk kita gunakan, maka kita melakukan amalan yang lain. Untuk mengakhiri ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.